Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bu Wiwit. Saya akan mengajar matematika di kelas 7. Nah, materi kita yang pertama adalah bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak materinya. Oke, materi kita kali ini adalah bilangan bulat. Masih ingat kan kalian mengenai bilangan bulat itu apa? Nah, sekarang yang akan kita pelajarin yang pertama adalah pengertian dari bilangan bulat, yang kedua membandingkan bilangan bulat, dan yang ketiga adalah mengurutkan bilangan bulat. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, di sini ada 3 buah benda. Yang pertama ada perahu, kemudian ada burung, dan ada ikan. Perahu berada pada permukaan laut. Kemudian burung berada 10 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ikan berada di kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini semua baik di atas permukaan laut, pada permukaan laut, maupun di bawah permukaan laut itu menggunakan konsep dari bilangan bulat. Nah, coba kita simak ya. Perahu di permukaan laut. Nah, berarti kita tulis 0. Kemudian burung 10 meter di atas permukaan laut, berarti kita tulis positif 10 atau biasa kita tulis 10 saja. Kemudian ikan 5 meter di bawah permukaan laut, kita tulis negatif 5. Nah, paham kan? Sekarang kita lanjut yuk ke garis bilangan. Dulu di SD kalian pernah belajar macam-macam bilangan kan? Kalau misalkan ada bilangan yang dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu dinamakan dengan bilangan asli. Kemudian kalau dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu dinamakan dengan bilangan cacah. Nah, dari bilangan asli, bilangan cacah, baik dari negatif, 0 maupun positif, itu masuk dalam bagian dari bilangan bulat. Nah, berarti kalian udah tahu kan bilangan bulat itu apa? Iya, bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada 0, yang kedua ada bilangan bulat positif, dan yang ketiga ada bilangan bulat negatif. Paham kan sampai di sini? Sekarang kita lanjut. Kita lanjut yang kedua, yaitu membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan itu kita menggunakan 3 tanda. Yang pertama, kita menggunakan tanda lebih besar, kemudian lebih kecil, kemudian ada sama dengan. Ada lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Nah, coba perhatikan garis bilangan berikut. Semakin ke kanan, bilangannya akan semakin besar. Kemudian semakin ke kiri, bilangannya akan semakin kecil. Jadi ingat, ketika kita membandingkan bilangan, lihat urutannya ya pada garis bilangan. Nah, coba kita kerjakan contohnya ya. Nah, kita isi titik-titik ini dengan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Contoh yang pertama. Yang pertama ada 3 dengan 5. 3 di sini. Nah, 3 di sini. Kemudian ada 5 di sini. 3 berada di sebelah kiri. Berarti kalau semakin ke kiri itu semakin kecil, berarti 3 kurang dari 5. Kemudian negatif 6 dengan 1. Negatif 6 di sini, 1 di sini, berarti lebih kirian negatif 6 kan? Berarti negatif 6 kurang dari 1. Nah, kemudian yang ketiga, negatif 4 dengan negatif 10. Negatif 10 berarti sebelah sini ya. Nah, berarti lebih kirian negatif 10. Otomatis gedean negatif 4 kan? Berarti di sini lebih besar. Negatif 15 dengan 6 berarti lebih kecil. Paham kan? Nah, sekarang kita lanjut, yaitu mengurutkan bilangan.
Kalau kita mengurutkan bilangan itu dari terkecil ke terbesar, itu berarti bilangannya kita ambil dari kiri ke kanan. Kalau sebaliknya dari terbesar ke terkecil, berarti kita ambil bilangannya dari kanan ke kiri. Contohnya yuk kita urutkan. Ada negatif 15, 18, negatif 5, 5, 3, negatif 3, kemudian negatif 20. Nah, kita urutkan yuk dari yang terkecil. Berarti yang terkecil kita ambil dari yang sebelah kiri. Jadi dimulai dari negatif 20, kemudian negatif 15, kemudian negatif 5, negatif 3, kemudian 3, 5, baru 18. Nah, sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti kita ambil dari yang sebelah kanan. 18, 5, 3, negatif 3, negatif 5, negatif 15, negatif 20. Pokoknya diingat aja, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri itu semakin kecil. Nah, sekarang kita lanjut yuk. Kita lanjut mencari kalimat-kalimat yang sering digunakan nih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama misalkan nih, naik 5 tangga. Ketika kita naik, berarti sama artinya dengan positif. Kalau kita turun, berarti negatif. Naik 5 tangga, berarti sama artinya dengan positif 5. Kemudian, suhunya turun 10 derajat. Kalau turun berarti negatif, kalau naik kan tadi positif. Turun 10 derajat berarti sama artinya dengan negatif 10. Kemudian hasil penjualan hari ini rugi 100.000. Kalau rugi berarti negatif, negatif 100.000. Kalau lawannya rugi apa? Untung. Kalau untung baru positif. Kemudian yang 4, Ani berjalan ke kiri sejauh 50 langkah. Kalau ke kiri berarti itu negatif. Berarti 50 langkah ke kiri negatif 50. Nah, cobalah kalian cari ya kalimat-kalimat positif atau negatif lainnya. Banyak kok di kehidupan sehari-hari kalian nih. Kalau sudah, nanti kita latihan ya. Jangan lupa kerjakan latihannya di buku tulis kalian. Kemudian difoto dan dikirimkan lewat link. Jangan lupa mengerjakan ya. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.